Shalom. Bersyukur kepada Tuhan karena atas perkenanannya kita semua pengurus, pekerja, dan alumni UPK Kristen Fakultas Teknik Unsrat boleh kembali beribadah bersama di hari ini. Walaupun dalam kondisi saat ini kita belum bisa saling bertemu, namun bersyukur Tuhan selalu menyertai kita. Dia selalu ada untuk kita. Oleh karena Dia, kita semua dapat bertahan sampai saat ini. Dia Allah yang setia, sebab Dia Allah Immanuel. Aku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu, Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kita akan pujian ini dalam sikap Bapa, ku datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang bertata dalam lemah. Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu, Tuhan. Engkau Allah Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Engkau Allah besertaku. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu, Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Terima kasih Tuhan untuk kasih dan penyertaan-Mu bagi kami, sehingga kami boleh ada di saat ini sebagaimana kami ada. Kiranya Tuhan memberkati ibadah ini dari awal hingga akhir,
boleh jadi sesuai dengan kehendak-Mu. Haleluya. Amin. Mari di saat ini kita semua bangkit berdiri. Kita angkat pujian, bukan bangkit dengan sukacita dan penuh semangat, sebab kita adalah umat pilihan Allah. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya ku berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Ku kan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Ku kan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Sampai setiap lutut bertelur, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Mari kita angkat pujian ini sekali lagi dengan penuh semangat. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya ku berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Ku kan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Ku kan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Sampai setiap lutut bertelur, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Kakak-kakak dan teman-teman semuanya, dipersilakan duduk kembali. Dan mari di saat ini kita siapkan hati kita, dan dalam sikap berdoa dengan kerendahan hati kita mengaku setiap kesalahan dan dosa yang kita perbuat, yang sering kita lakukan, menyakiti hati orang tua, kakak atau adik kita, teman kita, bahkan sering kali menyakiti hati Tuhan. Mari kita berdoa. Percayalah, ketika kita
kitab kehidupanmu. Kau tak malu mengakuinya di hadapan Bapa. Kaulah yang tiada mengingat lagi segala kesalahanku yang telah Engkau ampuni. Walau dosaku merah bagaikan kesumber, Engkau menjadikanku putih seputih bulu domba. Terima kasih Tuhan untuk pengampunan yang Engkau berikan bagi setiap pribadi kami. Bahkan Tuhan, Engkau Allah yang rela mati untuk menebus dosa-dosa kami. Engkau Allah yang sungguh baik. Engkau Allah yang layak kami puji dan kami sembah. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta
boleh berkenan di hadapan-Mu. Dan sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati setiap pribadi kami. Amin. Shalom. Senang sekali kalau pada malam hari ini kita boleh kembali akan membaca dan merenungkan satu kebenaran firman Tuhan di bawah terang tema I shall not fear. Saya tidak akan takut. Secara pribadi saya bersyukur kepada Tuhan untuk kepercayaan pengurus UPK Kristen Fakultas Teknik Unstrat untuk kesempatan boleh sharing firman Tuhan hari ini. Saya bersyukur mengingat tentang bagaimana pembentukan Tuhan bagi saya di Fakultas Teknik. Tahun 98 saya masuk Fakultas Teknik. 98021367 itu NRI saya, teman-teman. Dan saya bersyukur tahun 2000 boleh jadi 2001 boleh jadi pengurus di UPK Teknik. Saya ingat waktu itu waktu saya masuk, Kak Stefan Ronono jadi ketua UPK, baru digantikan Kak Remi Ratulangi. Nah, pas saya pengurus ada Kak Kelly Ronono yang jadi ketua UPK. Sampai sekarang generasi berganti generasi, ibadah PPA tetap ada. Dan tidak pernah terbayangkan sebelumnya kalau boleh menjadi pembicara di ibadah PPA. Dulu mengorganisir acara ini, membantu Kanita Mose di BP Peribadatan, sekarang jadi pembicara, nggak nyangka tuh. Sekali lagi terima kasih untuk kesempatan dan kepercayaan yang pengurus, pekerja, alumni berikan untuk saya hari ini memberitakan atau sharing firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Allah Bapa di surga, izinkanlah mata kami hari ini boleh kembali dapat melihat keajaiban-keajaiban dari firman-Mu. Sehingga meskipun situasi kami seperti ini, kami boleh memiliki keyakinan kepada Engkau, Allah pemelihara, Allah pelindung, Allah penjaga yang sempurna. Singkapkanlah mata kami, sehingga kami dapat melihat keajaiban-keajaiban dari firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman kehidupan, Gembala kami yang baik, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bacaan Alkitab kita pada malam hari ini di dalam ibadah PPA kali ini, kita ambil di dalam Mazmur pasalnya yang ke-23, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Mazmur pasal 23, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Mari buka Alkitab kita, saudara-saudara. Dan bagi kakak-kakak ataupun adik-adik yang ada di rumah masing-masing, mari kita buka bagian Alkitab. Dan jika kita sudah menemukan, saya akan membacakannya bagi kita. Mazmur 23, demikian firman Tuhan. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Tema yang akan kita renungkan hari ini adalah I shall not fear.
Aku tidak akan takut. Teman-teman yang diberkati Tuhan, mari kita coba lihat gambar ini. Apa yang muncul dalam pikiran kita ketika melihat gambar itu? Mungkin ada di antara teman-teman yang sama dengan saya. Ketika melihat gambar ini, berpikiran bahwa, wah, perlu beli kacamata baru ini. Iya kan ya? Kacamata saya udah lama. Ada nggak ya yang dapat membuat kacamata yang dari melihat hitam putih langsung tiba-tiba jadi berwarna? Nah, itu bercanda saudara-saudara. Tetapi yang pasti, satu hal yang mungkin kita sama-sama lihat adalah bahwa memiliki kacamata yang tepat terhadap sesuatu akan menentukan hasil dari apa yang kita lihat. Kacamata yang benar itu akan dapat menentukan hasil melihat dengan benar. Memiliki kacamata yang benar dapat melihat yang benar. Saudara-saudara, terkadang di tengah-tengah situasi yang sulit, di tengah-tengah situasi yang gelap, kita sulit melihat sesuatu yang berwarna-warni. Di tengah-tengah kondisi penderitaan manusia, kita sulit melihat sesuatu yang berarti, berwarna, dan indah. Saudara-saudara, di tengah-tengah situasi yang seperti ini, di tengah-tengah pandemi yang melanda dunia, bukan cuma Manado, tapi juga seluruh dunia, ada orang yang bertanya, where is God in this pandemic? Where is God? Di mana Tuhan ketika pandemi ini terjadi? Sampai berapa lama lagi situasi seperti ini? Studi, kalau masih mahasiswa, pasti amburadul. Mungkin bagi yang masih awal-awal berasa bahwa nyantai aja lah, ini masih jauh kok. Nah gitu. Kebetulan pas nggak ada praktikum, nggak ada laboratorium, tugasnya berkurang, jadi kelas online, wah lumayan lah. Tapi bagi yang menyusun skripsi, wah tertunda lagi nih. Penelitian, wah tertunda lagi nih. Kapan kita mau kelar kalau begitu? Bagi teman-teman yang bergumul dalam bidang proyek, bertanya, Tuhan kalau begini terus kapan? Nggak turun lapangan, so pasti nggak akan dapat penghasilan tambahan. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kita harus memiliki cara pandang yang tepat. Mungkin ada orang bertanya, di mana Tuhan di masa-masa sulit seperti ini? Tetapi dengan memiliki kacamata yang tepat terhadap Tuhan, kita akan memiliki keyakinan. Kita akan memiliki sesuatu yang indah meskipun situasi yang kita alami adalah situasi-situasi yang sulit. Pemazmur Daud memiliki cara pandang yang tepat tentang Allah. Karena dia memiliki kacamata yang benar tentang Allah. Teman-teman yang diberkati Tuhan, Mazmur 23 dikenal dengan Mazmur keyakinan. Ada begitu banyak mazmur di dalam Alkitab. Ada mazmur ratapan, ada mazmur kutukan, ada mazmur ucapan syukur. Tetapi ada kelompok mazmur yang sama seperti Mazmur 23, yaitu kelompok mazmur keyakinan kepada pemeliharaan Allah. Kalau kita lihat Mazmur 23, kita menemukan bahwa ada dua gambaran, dua metafora, dua analogi yang dipakai oleh pemazmur Daud untuk menggambarkan tentang Allah. Gambaran yang pertama, Allah digambarkan sebagai gembala yang menjaga, memelihara sempurna umatnya. Gambaran yang kedua atau metafora yang kedua, bahwa Allah digambarkan sebagai tuan rumah yang memelihara, menjamu, menjaga tamunya dengan sempurna.
Mari kita coba melihat gambaran ini dalam bagian kita. Ayat 1 sampai dengan ayatnya yang keempat memberikan gambaran tentang Allah sebagai gembala yang sempurna menjaga umatnya. Sama seperti seorang gembala domba yang menjaga dombanya dengan sungguh-sungguh, dengan baik, demikianlah Allah digambarkan sebagai Allah yang menjaga umatnya. Ayatnya yang pertama dikatakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Paling tidak ada 3 hal di poin 1 ini. Yang pertama, bahwa sebagai gembala, Allah menyediakan keperluan umatnya. Allah menyediakan keperluan umatnya. Dan Allah sanggup. Kalau kita melihat Ulangan pasal 2 ayatnya yang ke-7, di sana dikatakan demikian. Sebab Tuhan Allahmu, kata Musa kepada orang Israel, memberkati engkau dalam segala pekerjaan tanganmu. Ia memperhatikan perjalananmu melalui padang gurun yang besar ini. Ke-40 tahun ini Tuhan Allahmu menyertai engkau, dan engkau tidak kekurangan apapun. Gemah yang sama Allah gemakan melalui pemazmur Daud, bahwa Tuhan adalah gembala yang baik, takkan kekurangan aku. Allah sanggup menyediakan keperluan umatnya. Yang kedua, Allah adalah gembala yang sanggup membimbing dan memimpin umatnya. Saudara yang diberkati Tuhan, teman-teman yang diberkati Tuhan, Daud tahu dan sadar bahwa tugas gembala selain menjaga atau memelihara keperluan dombanya, juga membimbing ke air yang tenang. Domba itu salah satu binatang atau hewan yang bodoh, saudara. Jadi domba harus benar-benar dibimbing. Gembala harus berjalan di depan, memanggil domba-domba, dan domba-domba ngikut dari belakang. Waktu domba-domba yang satu mengikut, yang lain pasti akan ngikut, yang lain juga akan ngikut, dan seterusnya tuh. Dan membimbing ke air yang tenang, supaya ketika domba-domba itu minum, disegarkan. Bimbing bukan ke arah yang salah, saudara-saudara, tapi bimbing ke arah yang tepat, ke jalan yang benar. Allah sanggup memimpin umatnya. Allah sanggup membimbing umatnya. Meskipun terkesan berliku-liku, ternyata Allah mampu memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir sampai ke tanah perjanjian yang berlimpah susu dan madu. Meskipun ada jalan berliku-liku, 40 tahun dihabiskan, tapi Allah mampu memelihara umatnya dan membimbing ke tanah perjanjian. Saudara-saudara, yang kedua, yang pertama Allah sebagai gembala, dan di poin 2 Allah mampu memimpin umatnya. Yang ketiga, Allah sebagai gembala itu mampu melindungi umatnya. Dikatakan, Ia menuntun ke jalan yang benar, sekalipun berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Gada itu sebenarnya seperti kayak pentungan. Pentungan fungsinya untuk menjaga domba-domba dari mara bahaya yang datang dari luar, dari serigala, dari binatang-binatang buas. Serigala punya pentung, punya gada untuk dapat memukul binatang-binatang buas itu. Dia punya tongkat yang ada bentuk lengkungan itu di pegangannya, supaya kalau domba itu tersesat dan jatuh ke jurang,
Kalau di timur dekat kuno itu pada waktu itu di Palestina, itu bukan seperti padang berumput hijau yang tenang, enggak. Ada jurang-jurang dan kadangkala ada domba yang sesat jatuh. Maka gembala akan berupaya, bahkan mengorbankan nyawanya untuk menyelamatkan satu domba. Ditarik dengan tongkat itu. Gada dan tongkat Tuhan, itulah yang menghibur kita. Walaupun dalam lembah kekelaman, Tuhan sanggup melindungi. Saudara, ini gambaran tentang Allah sebagai gembala yang baik. Kalau kita lihat gambaran ini, kita dapat menemukan bahwa Allah sanggup memelihara dan mencukupkan kebutuhan. Allah sanggup memimpin ke tempat tujuan yang tepat. Dan Allah sanggup memproteksi, melindungi umat-umatnya. Gambaran yang kedua atau analogi yang kedua tentang Allah dalam bagian kita, bacaan kita, bahwa Allah digambarkan sebagai tuan rumah yang baik. Saudara-saudara, di Israel kuno pada waktu itu, seorang tuan rumah yang tidak bisa menjamu, tidak bisa memelihara keselamatan, tidak bisa menjaga tamunya, itu seorang tuan rumah yang sangat jahat dan akan sangat dicela. Dalam kitab Hakim-Hakim kita menemukan bahwa seorang tuan rumah, dia rela menjaga kesucian dari tamunya. Kalau kita lihat cerita tentang Lot, mereka juga menjaga kesucian dari tamunya, bahkan dengan mengorbankan hal-hal yang mereka punya. Menjadi tuan rumah yang baik itu sangat penting bagi orang-orang Israel pada waktu itu. Dan Allah digambarkan sebagai tuan rumah yang mampu menyediakan hidangan di hadapan lawan. Meski banyak lawan, Allah sanggup menyediakan hidangan yang nikmat. Allah sanggup bahkan memenuhkan piala minuman di hadapan lawan. Bahkan Allah mengurapi kepala dengan minyak. Gambaran seorang tuan rumah yang mampu melayani. Kalau zaman dahulu, tuan rumah juga menyediakan air, membasuh kaki, dan mengurapi minyak. Mengurapi dengan minyak yang mahal. Saudara, ini gambaran dari kepuasan di dalam Tuhan. Makanya pemazmur melanjutkan, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Gambaran goodness and mercy, kebajikan dan kemurahan yang akan mengikuti sepanjang masa, itu gambaran dari keyakinan, jaminan pemeliharaan Allah. Berjalan dari anugerah yang satu ke anugerah yang satu ke anugerah yang lain. Dan saudara, bagi orang-orang yang bukan orang Lewi, gambaran tinggal di dalam rumah Tuhan sepanjang masa itu adalah gambaran relasi yang intim, penyembahan yang sejati antara umat dengan Allah yang disembah. Gambaran suatu relasi yang melebihi apapun, kedekatan yang sangat intim antara Tuhan dengan umatnya. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, teman-teman yang Tuhan Yesus kasihi, kakak-kakak, adik-adik pengurus yang Tuhan Yesus kasihi, dengan dua gambaran ini, Allah sebagai gembala yang baik, yang sanggup menyediakan keperluan bahkan tidak kekurangan, yang sanggup memimpin umat, yang sanggup menjaga dan memproteksi, provision and protection of God. Gambaran yang kedua juga alam sebagai tuan rumah yang baik, yang mampu menjamu, menjaga keselamatan, yang mampu memelihara, yang mampu menyediakan kecukupan bahkan di tengah-tengah situasi yang sulit dan musuh sekalipun, adalah gambaran bahwa Allah layak dipercaya. Saudara, pertanyaannya bagi kita adalah kacamata apa yang sekarang sedang kita gunakan tentang Allah? Kacamata seperti apa yang sekarang saya dan saudara sedang kenakan kepada Allah? Berkaitan dengan situasi kita sekarang ini,
Mungkin ada di antara kita yang lagi nyusun tugas akhir, yang kemudian memandang Tuhan, Tuhan kok lama ya? Masa ini mau berakhir? Pandemik ini mau berakhir? Seperti apa? Tuhan kok lama ya waktumu? Ini pekerjaan saya, proyek saya udah terhenti. Gambaran dari Tuhan, gimana masa depan saya ke depan? Gimana proses belajar mengajar ke depan? Atau gambaran mungkin saudara-saudara yang senior-senior atau kakak-kakak yang sedang bergumul dengan keluarga di tengah-tengah situasi yang sulit. Mungkin ada yang juga bergumul dengan sakit penyakit. Tuhan, berapa lama lagi? Kacamata apa yang sekarang sedang kita gunakan melihat Allah di tengah-tengah situasi kita atau situasi dunia sekarang ini? Saudara, mari memiliki kacamata yang tepat. Kalau dulu Allah sanggup memelihara, sekarang Allah sanggup memelihara, dan nanti di masa yang akan datang, Allah yang tidak berubah itu sanggup memelihara saya dan saudara-saudara. Saya jadi ingat pengalaman ketika masuk Fakultas Teknik, saudara-saudara. Ikut UMPTN, lulus di teknik. Kemudian ada beberapa upaya untuk keluar dari Fakultas Teknik, akhirnya lulus juga. Di masa-masa akhir ada 2 kali saya kena sakit. Yang pertama itu luti, cacat air, sehingga ujian akhir gak bisa diikuti. Itu yang pertama. Yang kedua, kena tipes, infeksi saluran kencing, juga gak bisa ikut gitu. Wow, itu hampir mati, saudara-saudara. Tetapi ternyata Allah sanggup memelihara. Ketika sudah selesai jadi sarjana teknik, saya ke Papua dan kerja. Ada satu kali ketika kami mau masuk ke pelosok, saudara-saudara. Waktu masuk ke pelosok, kita berhadapan dengan orang suku asli di sana. Dan kalau di sana ada budaya, kalau untuk ke satu tempat, dan satu tempat itu untuk ke tempat tujuan pengukuran jalan, melewati beberapa suku, semua suku itu harus kamu panggil, rapat dulu, dan ajak kepala-kepala sukunya untuk gabung dalam tim. Kamu bayar mereka, gaji mereka, dan kemudian baru boleh lewat di suku itu. Wah, waktu itu ada kesalahan kami itu. Ternyata ada 3 suku, cuma 2 suku yang kami undang. Wah, satu suku ini siap angkat perang. Mereka halangi jalan kami, gak boleh lewat. Dan waktu itu semua mereka udah siap panah tuh. Wah gitu. Kemudian mobil kami di stop, kami diminta turun, terus siapa penanggung jawabnya? Dan pada waktu itu mereka udah siap panas, saudara. Dan kalau misalnya siapa yang turun, dia yang akan langsung dipanah. Waktu itu karena saya penanggung jawab, saya bilang saya yang turun. Waktu saya turun, hampir saja kena panas, saudara. Tapi syukur-syukur ditahan. Gitu. Kita berbicara dengan baik, kita panggil mereka, dan itu akhirnya boleh diselesaikan di kantor kecamatan. Dan puji Tuhan, itu bisa diselesaikan dengan baik. Dalam kesaksian dari teman-teman kepala suku itu berikut, mereka bilang ke kami, kalau kamu tidak berhenti, tidak turun, dan kemudian kalau kepala kamu ada macam-macam, sudah panah beracun udah ada di tubuhmu bersarang. Saudara-saudara, Allah sanggup memelihara. Ketika saya kemudian memutuskan untuk menjadi seorang hamba Tuhan, setelah sudah terima gaji di proyek, mau masuk sekolah Alkitab nih, begitu. Ada satu yang saya pikirkan, Tuhan sanggup nggak biayai? Saya nggak mau minta duit lagi ke orang tua. Saya seharusnya mampu membiayai sekolah saya sendiri. Tapi sanggup nggak Tuhan pelihara? Ternyata sampai dengan sekarang ini, saudara, tidak pernah kekurangan satu apapun. Kacamata apa yang akan kita kenakan untuk dapat memandang Allah, saudara-saudara? Melihat situasi yang besar, pergumulan yang kita alami sekarang ini, mari miliki kacamata yang tepat. Bahwa Tuhan adalah gembala yang baik. Bahwa Tuhan adalah tuan rumah yang baik. Dia sanggup menjaga, Dia sanggup memelihara, mencukupkan kebutuhan. Dan Tuhan sanggup menuntun ke jalan yang benar, menghadirkan damai sejahtera, kebajikan, dan kemurahan dalam kehidupan kita. Teman-teman yang
di pengurus. Ayo jalani kepengurusan dengan penuh sukacita. Bahwa ada Tuhan yang memelihara, bahwa ada Tuhan yang menjaga. Dan kalau Tuhan di pihak kita, siapakah yang akan menjadi lawan kita? Satu ayat terakhir saudara-saudara, kita baca di dalam Yohanes pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-11. Yohanes 10 ayat 11 berkata, "Akulah gembala yang baik," kata Yesus. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Saudara, ayat ini menjelaskan bahwa Yesus sebagai gembala, bahkan dia jamin hidup saya dan saudara-saudara bukan dengan kata-kata saja, no. Bukan dengan perkataan I love you saja, no. Tetapi dia jamin saya dan saudara-saudara dengan nyawanya. Dia merelakan dirinya mati di atas kayu salib demi kita. Karenanya saudara-saudara, karena hal itu, maka Paulus berkata kepada jemaat di Roma, Allah yang tidak menyayangkan anaknya, tetapi memberikannya bagi kita, bagaimana mungkin ia tidak akan melimpahkan anugerah dalam kehidupan kita? Apakah yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Penganiayaan, ketelanjangan, kelaparan, bahaya atau pedang? Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Dan kita lebih daripada pemenang bersama-sama dengan Dia. Ada amin saudara-saudara? Jangan takut, karena Tuhan beserta dengan kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk firman-Mu. Menguatkan kami bahwa di tengah-tengah situasi sulit, di tengah-tengah bahaya, di tengah-tengah pandemi, maka Engkau sebagai gembala yang baik dan tuan rumah yang baik, mampu menjaga, mampu melindungi, mampu menghibur, dan mampu mencukupkan kami. Kami bersyukur untuk firman-Mu. Tuhan Allah Bapa di surga, mungkin ada pekerja, pengurus, ataupun alumni yang ada di rumah yang bergumul dengan keseharian, bergumul dengan pekerjaan, bergumul dengan tugas akhir, bergumul dengan pelajaran tertentu, bergumul dengan program-program kerja. Kami berdoa, biar kiranya melihat Allah dengan kacamata yang tepat, bahwa Allah sanggup. Karenanya saya gak perlu takut. Hadirlah dalam kehidupan pengurus, pekerja, dan alumni ya Tuhan. Bagi yang bergumul, alumni yang bergumul dengan pekerjaan, usaha, yang mungkin di tengah-tengah situasi sekarang ini yang sangat sulit, kami percaya Allah sanggup mencukupkan. Setiap kami dalam pergumulan kami ya Tuhan, kami berdoa biar kiranya Tuhan tolong kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Dan biarlah mata kami dapat memandang Engkau dengan tepat. Bukan kepada persoalan kami saja, tetapi mata kami tertuju kepada Allah yang lebih besar dari seluruh masalah kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Terima kasih sekali lagi saya sampaikan atas kesempatan yang diberikan oleh pengurus, pekerja, dan alumni untuk saya boleh berbagi firman Tuhan hari ini. Tuhan memberkati. Shalom. Saat ini kita akan masuk dalam doa umum. Mari kita berdoa. Segala puji, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur buat penyertaan Tuhan dalam kehidupan pribadi kami. Bersyukur untuk anugerah Tuhan. Saat ini Tuhan kami boleh bersekutu bersama-sama. Walaupun di tempat yang berbeda Tuhan, namun kami bersyukur boleh ada media yang boleh kami pakai
untuk bersama-sama memuji, memuliakan nama-Mu, bahkan bersama-sama belajar tentang kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, bersyukur untuk motivasi firman, buat kebenaran firman-Mu yang boleh dinyatakan. Kami bersyukur Tuhan, Engkau yang telah mengingatkan kami kembali, menegur bahkan menguatkan kami Tuhan. Dalam kehidupan kami ini, kami bersyukur Engkau ada bersama-sama dengan kami, sebab Engkaulah Tuhan yang selalu menyertai, bahkan membimbing pribadi-pribadi kami Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk tetap percaya pada kehendak dan rancangan-Mu Tuhan, dan ajar pun kami untuk boleh terus berharap bersandar hanya kepadamu, agar kami tidak menjadi takut, bahkan khawatir dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami pun mau berdoa untuk Kak Daniel Lumi yang boleh Tuhan pakai untuk menyatakan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan kesehatan buat Kak Daniel bersama dengan keluarga yang ada. Tuhan memberkati untuk setiap apapun yang saat ini sedang dikerjakan Kak Daniel, baik itu pelayanan, tugas dan tanggung jawab yang saat ini Tuhan percayakan. Kiranya Tuhan memberkati agar dalam kehidupan Kak Daniel boleh terus menjadi saksi bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bersyukur pun untuk setiap petugas ibadah yang ada. Kiranya Tuhan memberkati pribadi-pribadi mereka. Kiranya Engkau yang selalu memberikan kesehatan, kekuatan, bahkan setiap talenta yang mereka punya Tuhan, kiranya mereka pun selalu diberikan hikmat untuk dapat memakainya seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bersyukur pun untuk BP peribadatan yang boleh menghimpun kami bersama-sama lewat media ini Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati setiap pribadi-pribadi mereka. Terpujilah Engkau ya Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami pun mau bersatu hati mendoakan untuk bangsa kami Indonesia Tuhan, yang saat ini sedang mengalami pandemi COVID-19. Kiranya Tuhan memberkati bangsa kami dalam setiap penanganan yang ada Bapa. Memberkati untuk pemerintah kami di dalam pengambilan keputusan. Kiranya Tuhan yang terus menyertai, Tuhan berikan kebijaksanaan. Bahkan kami pun berdoa Tuhan buat para pemimpin kami agar selalu boleh mengandalkan Tuhan dalam setiap apapun yang mereka akan ambil nantinya Tuhan. Berdoa pun untuk para tenaga medis, setiap orang-orang yang terlibat dalam penanganan virus COVID-19 ini Tuhan. Kiranya Tuhan berikan senantiasa kesehatan, kekuatan dalam kehidupan mereka Bapa. Bahkan kami semua Tuhan, masyarakat yang ada, pemerintah, tim medis, kiranya Tuhan berikan kesatuan hati agar kami boleh bersama-sama bersatu hati untuk menangani COVID-19 ini Tuhan. Bahkan kami akan memasuki new normal, kiranya Tuhan pun yang terus memberikan kami hikmat dan kebijaksanaan dalam kami menjalani kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Bersyukur untuk pribadi-pribadi yang boleh hadir bersama-sama dalam ibadah online ini Tuhan. Kiranya Tuhan pun yang selalu membimbing, menyertai kami. Tuhan kiranya yang terus menguatkan setiap kami yang lemah, terus menegur setiap kami yang mulai jauh daripadamu Bapa. Dimuliakanlah Engkau Tuhan. Berdoa pun untuk Fakultas Teknik kami Tuhan. Bersyukur untuk penyertaan Tuhan. Tuhan sudah boleh pimpin dalam 1 semester genap yang sudah berlalu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan pun yang selalu membimbing, menyertai setiap mahasiswa Kristen, bahkan pimpinan-pimpinan fakultas dalam setiap perencanaan ke depannya Tuhan. Biarlah kehendak Tuhan yang nyata dalam kehidupan pribadi-pribadi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa buat pelayanan UPK. Kiranya Tuhan yang mau memakai setiap pengurus, pekerja, alumni, bahkan setiap media yang ada Tuhan untuk boleh kami pakai melayani Tuhan di tengah-tengah kondisi yang ada saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami pun mohon ampun akan dosa kesalahan yang kami perbuat dalam kehidupan kami, bahkan terlebih khusus untuk dalam ibadah online kami ini Tuhan. Mungkin kami kurang fokus atau apapun itu Tuhan, kami mohon ampun-Mu. Dan ini kami Tuhan anak-anak-Mu, menyerahkan seluruh keberadaan kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kiranya Tuhan pun yang membimbing
ibadah kami selanjutnya Tuhan akan ada sharing, agar kami boleh membagikan kondisi pribadi kami masing-masing. Terpujilah nama-Mu Tuhan atas seluruh keberadaan kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Bersyukur kepada Tuhan untuk firman yang boleh kita renungkan di saat ini, yang mengajarkan kita untuk tetap percaya dan tidak takut, karena Tuhan selalu menjaga kita. Walau sering berubah di sisi kita, Dia tetap Allah penolong kita. Mari kita angkat pujian ini. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau seribu rupa di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rupa di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rupa di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rupa di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rupa di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rupa di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Terima kasih Tuhan, ibadah kami di saat ini telah selesai. Terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.